Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ya Tuhanku, aku hendak memuji. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi Tuhan Yesus ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Dengan segala segenap hati kami Bapa, kami datang di hadapan Engkau, mau menaikkan syukur semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Perkenankan kami untuk menaikkan syukur di dalam pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami.
Engkau yang memelihara kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini menjadi kerinduan kami, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, untuk selalu belajar yang memberi yang terbaik kepada Engkau. Perkenankan kami Bapa, perkenankan kami menaikkan syukur kami di hadapan Engkau, agar setiap pujian yang kami berikan dan kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, dan boleh menyenangkan hati Engkau, dan Engkau disukakan di dalamnya Bapa. Bertahtalah Engkau atas pujian kami, bertahtalah Engkau Roh Kudus menyertai kami semua, mengurapi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai setiap para pelayan-pelayan pada pagi hari kami semua Tuhan, sehingga berkat sukacita itu boleh turun atas kami dan kami memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami dan kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menaikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh ada dan selalu menyenangkan. Haleluya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah ditimbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata, sekarang dan selamanya, rasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, masanya tak berubah. Pernah dilihat mata, didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita sambung dengan ada satu sobatku yang setia. Kita undang bangkit berdiri. Ada satu sobatku yang setia, yang pernah dia tinggalkan diriku.
aku susah, waktu ku sendirian, Dia sanggup menemani diriku. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia sanggup menegarkan diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita. Saya undang untuk Bapak Sulaimansu, Pak Haris Ristanto, dan juga untuk Bapak Chandrawan, Bapak David Chandrawan. Kembali kami di hadapan Engkau untuk memberikan persembahan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan melayakan dari setiap yang kami berikan. Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan Engkau, dan kami mengucap syukur dan segala yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku beri yang terbaik. Terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, Bapakku dan jiwaku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kembali saya undang untuk bangkit berdiri dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Namun sebelum ini kita akan pujian yang mengatakan, Bapa, Kau setia.
Mari sama-sama angkat pujian menjadi pengagungan dan pengakuan di hadapan. Kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Dari harta segalanya, jiwaku hadiratku, kau kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, hanya kasih. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Muda Gibran. yang ku perlu, setia, kau mulia, kau Bapa setia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau Engkau Tuhan saat ini Tuhan sudah memberikan kami Tuhan anugerah yang indah Tuhan, untuk kami Tuhan boleh beribadah kepadamu. Kami sudah menganggap ya Tuhan pujian-pujian kami Bapa, dan sebentar Tuhan kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau mau mengurapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya melalui kuasa-Mu Tuhan, firman yang disampaikan ini juga boleh kami mengerti. Tuhan juga urapi kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini Tuhan, sehingga kami juga boleh menerima berkat, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat, yaitu kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur ya pagi hari ini atas anugerah Tuhan kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ada satu pertanyaan ya. Tetapi untuk ibu-ibu yang kemarin ibadah di WBI, mohon ya tidak untuk menjawab ya. Nah, begini pertanyaan itu, apa sih yang di dalam dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang? Artinya apa sih yang tidak bisa kita mempergunakan uang? Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa menjawabnya. Apa ya? Nah, di sini adalah jawabannya adalah waktu. Ya, waktu itu seberapapun kita memiliki uang, kita tidak bisa membeli waktu itu. Ya, karena apa? Pepatah di dalam dunia dikatakan gini, waktu adalah uang. Ya memang betul ya, maksudnya gini, ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan, kita berusaha, kita bekerja ya, nah tentu akan menghasilkan uang. Apakah dengan uang itu kita bisa membeli waktu? Kita bisa membeli waktu?
Tentu tidak bisa ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah, itu adalah satu anugerah yang luar biasa buat kita, kesempatan yang luar biasa buat kita. Nah, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah mengenai waktu ya. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 kita akan baca yaitu di ayat yang ke-16 ya, di sini katakan. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan mengingatkan ya melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus, surat Rasul Paulus untuk yaitu jemaat di kota Efesus ya. Nah, tentu pagi hari ini juga firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Tuhan ingatkan pada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keberadaan saat ini, banyak hal yang sering kali terjadi yang kita tidak bisa pikirkan. Kok bisa ya begitu ya? Dan seringkali kita pun merasa khawatir, kita merasa takut ya. Nah, di sini Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, waktu itu apa sih ya? Kalau saya baca yaitu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi waktu itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung, tidak seorang pun tahu ya apa yang terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, itu menurut ya definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat konsep waktu dalam Alkitab ya. Waktu adalah pemberian Tuhan yang diberikan kepada manusia bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan pemberian karena anugerah Tuhan. Jadi waktu itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan berikan waktu itu gratis loh buat kita ya. Nah, sekarang bagaimana kita akan mempergunakan waktu itu gitu ya. Tentu kita tidak mau membuang sia-sia waktu itu begitu saja ya. Nah, dalam satu hari di situ porsi yang Tuhan berikan kepada kita semua itu sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Nah, tentu di situ kita harus pergunakan waktu kita. Kalau kita renungkan dalam satu hari itu, berapa banyak sih yang kita gunakan, maksudnya kita berikan buat Tuhan ya, yang kita kita gunakan untuk kita usaha ya, kita bekerja. Nah, di situ ya, tentu yang sekolah, yang kuliah ya. Nah, kalau kita renungkan, kita kita evaluasi gitu ya, tentu kita merasakan, aduh rasanya sedikit sekali ya, dan kita merasa ya waktu yang berputar itu sangat cepat gitu loh. Ketika kita melakukan aktivitas kita, waduh waktu ini cepat amat ya berlalunya. Sebetulnya waktu itu sama ya setiap hari, dan waktu itu berputar, dia tidak akan bisa kembali ya. Nah, karena itu kita bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan boleh mengingatkan kepada kita. Karena di sini dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Nah, seringkali kita menyia-nyiakan waktu itu ya, dengan mungkin kita kalau saat ini ya teknologi kan maju gitu ya. Nah, kita seringkali harusnya kita melakukan pekerjaan kita, mungkin kok ibu rumah tangga ya harus melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, anak-anak yang sekolah ya tentu dia harus sekolah gitu ya, kemudian yang bekerja juga harus dan berusaha. Tapi seringkali dengan teknologi maju sekarang kita seringkali banyak menggunakan waktu kita itu untuk gadget, kita main game ya,
Soalnya saya lihat tuh banyak gitu ya, yang seringkali main game sampai lupa gitu, lupa waktu gitu ya. Nah, mungkin Facebook gitu ya. Itulah yang membuat seringkali waktu itu terbuang dengan begitu saja. Waktu kita sia-siakan begitu saja. Tapi kita bersyukur ya, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, pergunakan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan mengingatkan kepada kita. Nah, tentu pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Ya. Yang pertama adalah di sini kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-24. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi di sini adalah dengan menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita ya. Dikatakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita adalah anak-anak di sini kalau kita lihat perikopnya di dalam tadi ya Efesus 5 itu adalah sebagai anak-anak hidup sebagai anak-anak terang. Nah, hidup sebagai anak-anak terang yang Tuhan mau adalah kita boleh menjadi terang dalam hidup kita. Kita dapat mempergunakan waktu itu dengan baik. Ya, di sini kita boleh yang pertama tadi yaitu menyatakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Ya, di sini yang pertama bagaimana sih mempergunakan waktu ya yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Yang pertama menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Karena apa, kita ini adalah sebagai anak-anak terang, kita ini adalah sebagai anaknya Tuhan, di mana Tuhan boleh mengasihi kita kalau sampai saat ini boleh ada ya. Nah, kasih itu kita boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Yaitu di sini katakan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, dan di sini katakan dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Nah, kita tentu di sini memperhatikan sesama kita ya. Kita di dalam rumah tangga juga kita bisa memperhatikan, di dalam keluarga kita boleh menjadi terangnya Tuhan, kita boleh menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-25. Di sini dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat ya. Di sini dikatakan janganlah ya, jadi ada di sini katakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, yang kedua adalah semakin giat mencari Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan waktu, biarlah kita juga mau pergunakan waktu itu untuk kita boleh mencari Tuhan. Tentu mencari Tuhan dalam kita beribadah ya. Di dalam rumah tangga kita juga kita bisa beribadah bersama-sama. Kita tentu berdoa, memberikan waktu buat Tuhan, yaitu dalam kita berdoa ya. Ini di sini dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, itu yang kedua, kita semakin giat mencari Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-13, maaf. Ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan,
Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Nah, di sini adalah kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan sebagai ucapan syukur. Ya, di sini dikatakan yaitu senantiasa dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang boleh memuliakan Allah. Menyediakan waktu khusus buat Tuhan. Karena di dalam hari-hari dengan kesibukan kita seringkali banyak waktu ya yang kita sia-siakan begitu saja. Namun pagi hari ini Allah mengingatkan kepada kita, yaitu menyediakan waktu khusus untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi di sini memberikan waktu khusus untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, sama dengan memberi korban ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, 3 hal ini ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita mempergunakan waktu yaitu atau kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Biarlah kita mau menyatakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Dan yang kedua, semakin giat kita boleh mencari Tuhan ya melalui ibadah kita ya, kita mencari Tuhan dalam kita berdoa, memberikan waktu pada Tuhan. Dan kita yang ketiga menyediakan waktu khusus untuk sebagai ucapan syukur kita, karena kita tidak tahu ya waktu begitu cepatnya berlalu gitu, dan dia tidak mungkin dia bisa kembali lagi ya. Kalau di dalam dikatakan dalam Yakobus ya, itu dikatakan bahwa semuanya itu akan berlalu begitu saja, dia akan hilang gitu ya, seperti uap dia menguap gitu ya. Nah, itulah kehidupan kita. Namun kalau Tuhan sampai saat ini masih memberikan waktu buat kita, biarlah kita mau pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita renungkan ya, berapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Tentu porsinya kalau kita renungkan itu sedikit sekali. Yang banyak kita pakai adalah untuk yaitu kegiatan kita, kesibukan kita ya. Tapi biar pada saat pagi hari ini kita mau mempersembahkan yaitu waktu yang Tuhan berikan itu untuk Tuhan. Nah, puji Tuhan pada saat pagi hari ini biarlah kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Kita akan mengangkat pujian yaitu hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan yang Tuhan beri. Ini harus jadi. Kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku
boleh mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan, yaitu waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh semakin giat mencari Tuhan, dan kita memberikan waktu kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, inilah Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita jangan sia-siakan waktu itu, tapi kita mau ambil waktu yang Tuhan berikan itu dengan lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu hidup adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kita akan angkat pujian ini, hidup adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini terus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini harus jadi berkat, oh Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Biarlah kita mau hidup kita ini boleh menjadi berkat, biar firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya mohon dengan hormat untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ateng. Amin. Ini adalah kesempatan. Ini untuk melayani Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji dan syukur Bapa Surgawi pada pagi hari ini ya Allahku, untuk pesan firman-Mu. Biarlah setiap waktu yang kami pergunakan Tuhan, yang Kau berikan ya Bapa, untuk setiap waktu yang Kau anugerahkan bagi kami, biarlah Tuhan kami akan pergunakan dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Karena kami menyadari Bapa bahwa waktu yang Tuhan berikan itu tidak akan bisa kembali lagi ya Bapa. Ampuni Tuhan jika selama ini kami banyak mempergunakan waktu-waktu yang Engkau berikan bagi kami, yang Engkau anugerahkan bagi kami, untuk kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di pemandangan-Mu ya Bapa. Biar sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Setiap waktu yang Kau pergunakan Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan pada sesama kami melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Terlebih Tuhan, boleh kami kembalikan Tuhan waktu yang Tuhan berikan ya Bapa, untuk juga Tuhan kemuliaan nama Engkau ya Bapa.
Terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan yang akan berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Ibu Diana Bram Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan senantiasa memberkati Tuhan, kehidupannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, apapun Tuhan, terlebih juga untuk pelayanannya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan yang melimpah di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami perahlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya ya. Jadi mari kita mau pergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu memang tidak bisa kembali lagi Saudaraku ya. Oleh karena itu mari kita mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, kita akan dengarkan warta jemaat yang pertama. Yaitu ini adalah para hamba Tuhan yang akan bertugas dalam ibadah minggu keempat nanti Saudaraku ya, pada tanggal 27 November. Dan nanti firman Tuhan akan dilayani oleh tamu, yaitu Bapak Pendeta Freddy Jakaria. Nah beliau ini adalah Ketua Perwil Jakarta Barat. Jadi ketua-ketua gereja-gereja yang ada di daerah Jakarta Barat. Itu nanti Bapak Freddy Jakaria. Kemudian selanjutnya, ya kita dukung terus ya di dalam doa dan dana supaya Natal kita ini dapat berlangsung dengan baik pada tanggal 25 Desember nanti Saudaraku ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sudah memberikan amplop Natal yang pertama dan kemarin sudah diberikan amplop Natal yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudaraku ya yang sudah siap boleh membalikannya kepada seksi bendahara, kepada bendahara ya. Ya, kemudian selanjutnya, nah hari ini juga kita tidak melihat Bapak Gembala karena Bapak Gembala hari ini sedang melayani di GBI Borpanas, Tanjung Priuk dan GBI Immanuel Jatinegara ya. Jadi ada 2 gereja yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kemudian yang 3 selanjutnya. Oh iya, jangan lupa ya setelah ibadah pagi ini panitia Natal akan mengadakan rapat ya. Ya, dimohon kehadiran seluruh panitia Natal. Ya, selanjutnya mungkin. Ya, terima kasih untuk seluruh jemaat yang setia memberikan yaitu dana untuk pembangunan gereja dan juga persepuluhan ya, persembahan persepuluhan dan persembahan untuk pembangunan gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa tidak ada pengumuman lagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian sebab Kau besar. Saya undang. Wah, iya ada lagi. Baik, yaitu ya panitia Natal juga khususnya seksi dana di dalam mencari dana itu akan menjual kaos. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat ya. Itu ada ukurannya S, M, L, XL, XSL ya, harganya 100.000. Nah ini kalau yang triple XL ini triple 3 XL ini harganya 110 ya, karena lebih besar Saudaraku ya. Ya nanti bisa menghubungi bendahara ya. Siapa Desi? Iya Desi sama Riri ya. Mulai hari ini ya bisa ya. Kalender sama kaos. Iya. Ya nanti juga Om pesan ya. Baik. Nah kemudian ya jadi kalender dan kaos. Ya ini seperti ini Saudaraku ya kalendernya. Harganya 50.000 per lembar. Tapi kalau mau bayar lebih dari 50.000 ya puji Tuhan Saudaraku ya. Ya oke, baik. Ya terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baru kita tutup. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
akan pujian ini ya Bapa. Allah yang kami sembah pada pagi hari ini, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tiada duanya, Allah yang besar kasih-Nya, Allah yang dahsyat kuasa-Nya. Bersyukurnya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh hadir di bait-Mu, berjumpa dengan Bapa yang luar biasa untuk hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk pesan firman pada pagi hari ini ya Bapa, mengajarkan kepada kami untuk mempergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan Tuhan dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya juga Tuhan Kau akan berkati Tuhan seluruh para hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau akan berkati seluruh para pelayan-pelayan ya Bapa, WL, singers ya Bapa, tim musik, petugas kolektan, tim tamu ya Bapa, tugas LCD ya Bapa, tugas kolektan ya Bapa. Dipercaya Engkau juga akan berkati Tuhan kehidupan mereka Tuhan, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi mereka ya Bapa. Terlebih Tuhan pelayanan mereka ya Bapa. Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Pagi ini juga Tuhan kami mendukung doa Tuhan untuk Bapak Gembala yang sedang melayani di GBI Borpanas dan juga Tuhan di GBI Jatinegara. Kiranya Tuhan juga yang akan menyertai perjalanan beliau sehingga boleh sampai di tempat dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang akan memperlengkapi beliau Tuhan dengan urapan yang dari Engkau Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang dia lakukan ya Allah mendatangkan sukacita berkat Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini juga Tuhan kami teringat Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan ya Bapa. Yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka Engkau jamah dan Engkau sembuhkan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Sedang mengalami kekurangan ya Bapa, kami berdoa juga Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pegang firman-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup Tuhan memenuhi segala keperluan hidup mereka ya Bapa. Teguhkan iman percaya mereka Tuhan ketika mereka mengalami masa-masa putus asa ya Allahku. Perteguh iman mereka ya Bapa, bahwa ada Allah yang senantiasa peduli dan senantiasa Tuhan menolong kehidupan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau Allah adalah pemelihara hidup mereka ya Bapa. Orang tua kami yang sudah lanjut usia juga Tuhan, sudah usia emas, kami percaya juga Tuhan, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang prima Tuhan untuk orang tua kami yang sudah usia emas ini ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa juga melindungi Tuhan setiap langkah hidupnya ya Bapa. Senantiasa Tuhan berikan sukacita Tuhan di dalam hatinya ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami yang sudah usia emas ini Tuhan juga ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk buat rencana Natal kami ya Allahku. Kiranya juga Tuhan Kau mau tolong Tuhan, baik buat dananya ya Bapa. Kami yakin Tuhan Engkau akan mencukupi Tuhan dana yang kami butuhkan ya Bapa, sehingga Natal kami nanti Tuhan kelak dapat berlangsung dengan baik, dan kami lakukan Tuhan guna hormat dan kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Buat bangsa dan negara kami juga Tuhan, senantiasa kami dukung Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan Engkau senantiasa menjaga negara kami ini ya Bapa, mengirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, sehingga negara kami ini Tuhan boleh tetap aman Tuhan dalam lindungan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini juga Tuhan, dan juga nanti ibadah online ya Bapa. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka ya Bapa.
usaha mereka, studi mereka ya Bapa, rumah tangga mereka ya Bapa, apapun yang mereka kerjakan bersama-sama dengan Engkau ya Allahku, mari Tuhan Kau buat berhasil ya Bapa. Yang menyerahkan Tuhan seluruh hamba-Mu yang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dan juga ibadah online Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan hanya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang siap memberkati kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya.